Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata ya, pekan depan Sandiaga Uno resmi jadi kader P3. Artinya sudah resmi bahwa Pak Sandi masuk ke P3 begitu ya. Tetapi kita lihat saja perkembangannya, apakah di P3 itu akan menjadi istimewa begitu ya. Kan begitu logika kita, bisa saja Pak Sandi itu menjadi ketua partai di situ begitu ya. Tetapi melihat dari yang beredar hari ini, Pak Sandi katanya digadang-gadang menjadi salah satu calon cawapres. Bisa saja P3 menyodorkan ya Pak Sandi di situ begitu. Karena apa? Kekuatan dari modal luar biasa Pak Sandi begitu ya. dari Pilpres saja pengeluarannya luar biasa di situ begitu ya. Pada hakikatnya kita tahu dari satu sisi menunjukkan bahwa apakah elektabilitas Pak Sandi akan lebih menguntungkan begitu kepada Pak Ganjar atau tidak begitu kan. Tetapi kalau kita melihat realitas dari perkembangan ya saya rasa Pak Sandi jauh begitu ya, bahkan dicap sebagai loncat sana loncat sini begitu. Tetapi inilah politik kita begitu. Tetapi kita harus hargai itu begitu ya. Banyak sekali muncul spekulasi kalau Pak Sandi memang berlawanan nanti begitu ya, menjadi cawapres Pak Ganjar, tentu berlawan dengan Anies Baswedan begitu ya. Ketemunya versus Anies Baswedan begitu. Tetapi kita lihat saja bagaimana ya komentar-komentar netizen sangat pedas sekali hari ini begitu ya. Bahkan ini mengatakan hari ini juga nggak apa-apa. Oh, ke P3, PKS nih nggak mau keluar dari koalisi perubahan. Akhirnya Sandiaga Uno ke P3 begitu. Saya rasa kalau ke PKS, saya rasa sangat luar biasa baik di situ walaupun tidak mendukung Anies Baswedan dan bukan cawapres. Karena hitung-hitungannya Pak Sandi siapa yang menjadi cawapres mereka begitu kan. Di satu sisi seperti itu begitu. Pekan depan itu masih lama, antar lagi dia berubah. P3 yang mana? Yang kubu koruptor si Romi atau yang mana? Ini Sandiaga Uno, banyak sekali kritikan dari netizen. Kita harus hargai itu begitu kan. Tetapi secara etika politik Pak Sandi itu salahnya luar biasa begitu. Di mana? Karena dicap sebagai kutu loncat begitu dari partai Gerindra, lalu kemudian karena ingin ngebet menjadi presiden, calon presiden, akhirnya keluar dari partai Gerindra. Katanya begitu. Tetapi keputusan itu secara demokrasi sah-sah aja begitu. Sesuai petunjuk cawe-cawe Mukidi keluar dari Gerindra masuk P3 untuk cawapres dan bagus Ganjar bokep. Yang ada P3 malah nggak tembus ke DPR jadi partai guram ya. Kita buktikan saja apakah di parlemen nanti akan lolos begitu ya. Cucok nih jadi kadernya luar hijau dalam merah persis semangka. Tarik sis kira-kira seperti itu begitu ya. Semongko ya. Ini Ruhut versi gantingan dikit ini ya, tetapi kita lihat bahwa demokrasi kita itu kan dinamis begitu. Siapa wakilnya, siapa capresnya di situ begitu ya. Mau masuk P3 ya ampe motor-motor dulu ya ke PKS. Malah bawa misi merayu. Ini kasihan yang P3 sebentar lagi ditinggalkan begitu. Tapi saya rasa kalau Roma Hormuzi lalu kemudian menjadi jargon utama di situ, bisa saja ya ini akan menjadi perubahan luar biasa begitu. Bisa saja cawapresnya itu ada tetap Pak Sandi di situ begitu ya. Ya kita lihat nanti bagaimana perkembangan begitu ya. Ini pusing amat ini, pantesan lobby-lobby PKS nih. Gagal narik PKS memalukan. Ya kita lihat saja perkembangan hari ini sangat menarik begitu ya. Setelah PS dilantik jadi Presiden RI ke-8 di 2024 ya, Prabowo Subianto akan meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum Gerindra. Sementara Sandi hanya dapat jabatan Wakil Ketua Umum P3. Padahal Sandi selangkah lagi jadi Ketum Gerindra. Sandiaga Uno memang politis super duper hebat bermanuver. Ya sangat disayangkan sekali begitu kan. Dari dulu dirawat oleh Pak Prabowo begitu ya. Mulai dari pengusaha tidak tahu terkait dengan politik ya, masuk ke Gerindra lalu kemudian diajari oleh Pak Prabowo saat ini bahkan diangkat menjadi menteri di situ begitu kan. Ini merupakan dari Pak Prabowo, bayangkan ya sumbangsinya di mana begitu kan ya. Bahkan ini kan harus berterima kasih. Ini soal bukan membangun visi dan misi bagi mereka untuk menjadi presiden, tidak. Tetapi secara etika ya karena dibesarkan oleh Partai Gerindra kan seharusnya kan berterima kasih begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini menarik begitu kan beritanya, tetapi kita lihat saja begitu ya. Ini
Pekan depan Sandiaga Uno resmi jadi kader P3. Bayangkan begitu ya. Ini Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Memparagraf Sandiaga Uno akan resmi sebagai kader P3 pada Rabu pekan ya. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas Ketua Umum PLT Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono. Posisinya sebagai apa? Sebagai wakil P3 di situ begitu. Katanya seperti itu begitu ya. Insya Allah nanti akan minggu depan, kalau enggak salah hari Rabu ya. Hari Rabu itu nanti insya Allah secara resmi kita lakukan penandatanganan atas komitmen Pak Sandi berjuang bersama P3 ya, kata Mardiono. Menurut Mardiono, selama 7 bulan terakhir Sandiaga Uno telah menjalani ospek dan diperkenalkan ke para kader ya tokoh P3 di seluruh Indonesia dan bersilaturahmi kepada para kiai P3. Nantinya usai resmi Sandiaga resmi dilekukan menjadi kader P3 akan segera menggelar rapat perpimpinan nasional Rapimnas untuk menentukan jabatan Sandiaga ya di dalam organisasi P3. Bahkan tidak lama dari Rabu akan dilaksanakan Rapimnas ya. Rapimnas itu sebagai mekanisme konstitusi partai itu nanti menentukan Pak Sandi akan kita kasih tugas apa. Kan enggak mungkin Pak Sandi sekedar kader saja di P3 kemudian tidak dikasih tugas. Betul sekali begitu. Artinya selama ini kita melihat bahwa perkembangan dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa ya kita jelas dari awal bahwa P3 ya bahwa Pak Sandi berlabuh ke P3 walaupun bermanuver kepada Pak Sandi begitu kepada PKS, tetapi saya rasa PKS sah aja menerima Pak Sandi, tapi tawarannya untuk menjadi posisi cawapres saya kira jauh katanya begitu ya. Tapi ya karena mungkin rasa kecewa karena tidak bisa menjadi cawapres, mungkin harapan utama yaitu adalah P3 di situ begitu ya. Sebelumnya Sandiaga Uno tak menampik bahwa masih orientasi alias perpeloncoan ya atau ospek untuk bergabung ya ke Persatuan Pembangunan atau P3. Amin amin alhamdulillah, mudah-mudahan karena yang menentukan masa ospek itu Pak Mardiono ya PLT Ketua Umum P3 sendiri. Jadi sebentar lagi mudah-mudahan enggak jomblo lagi kata Sandi ya. Sandi menyebutkan sejauh mana ya perpeloncoan yang terus berjalan hingga saat ini dirinya telah memiliki kesalahpahaman dengan P3. Namun ketimbang terpaku perihal langkah berpolitikan, Sandiaga mengaku lebih menitik beratkan pada pemikiran yang tentang bagaimana isu utama di tengah masyarakat yang ekonomi. Bahkan saya ingin fokuskan untuk isu utama dahulu. Apa isu utama? Karena saya keliling Indonesia ya, mulai dari Aceh sampai Papua, bahwa isu utama itu adalah mengenai ekonomi. Termasuk lanjut dia perihal posisi apa yang didapatkan apabila bergabung dengan suatu partai politik. Sebab menurutnya hal tersebut yang menentukan ialah pimpinan partai politik begitu ya. Bahkan saya tidak ada cawe-cawe urusan itu, tapi saya cawe-cawe urusan bagaimana ekonomi ini menjadi bahasan ya utama dari kontestasi demokrasi kita. Itulah apakah Pak Sandi akan tenang di situ begitu kan ya, tidak tahu aja bahwa bagaimana politik P3 begitu ya. Ya kita lihat saja lebih enak mana posisinya antara P3 dengan Partai Demokrat. Ya kita tahu ya, setelah menjalani ini ya pasti Pak Sandi akan loncat sana loncat sini lagi begitu ya. Kalau hanya bersifat sementara ingin menjodohkan P3 Pak Sandi menjadi cawapres ya sah-sah aja begitu ya. Karena Partai PAN sendiri sudah menjadi jargon utama bahwa Erick Thohir yang akan disodorkan di situ begitu. Tetapi ya sah-sah aja sebenarnya siapa mereka begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa ya Pak Sandi dicap sebagai ya tidak tahu berterima kasih kepada Pak Prabowo, kira-kira seperti itu begitu. Bahkan Partai Gerindra sangat kecewa kalau ini tahu begitu ya. Tetapi wallahualam inilah politik kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.